bisa berjalan dengan lancar, memberikan dampak dan manfaat yang baik di dunia sampai akhirat. Izin saya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana anzil 'alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan jingle Budi Mulia. Budi Mulia selalu menjadi kebanggaan. Budi Mulia, Budi Mulia, jayalah selalu Budi Mulia. Tempatku menuntut ilmu, di Budi Mulia tempatku menggapai cita, berbagi ilmu, memberi kemanfaatan, belajar, berkarya, raih prestasi. Assalamualaikum wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nabila Safak Mariani from Budi Mulia Vocational High School of Patisaji. Today, I will perform Grebek Sabrang Dance. The dance of Malang cultural heritage is known as Grebek Sabrang Dance. Untuk penilaian kinerja kepala sekolah ini yang dinilai adalah yang pertama ada 4 kompetensi ya. Jadi yang pertama pengembangan pembelajaran, ini kompetensi 1.
di mana kompetensi pengembangan pembelajaran ini ada 4 item, yaitu yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, yang ketiga adalah partisipasi aktif di organisasi, dan yang keempat adalah kematangan spiritual, moral, dan emosi. Ini bagian dari kompetensi pengembangan pembelajaran. Nah, untuk pengembangan diri, yang utama ini adalah kita punya program kerja sekolah, yaitu yang tertuang dalam peta jalan SMK Budi Mulia. Kita tuangkan, hanya adalah 1, peningkatan sarana pembelajaran. Jadi insya Allah di SMK Budi Mulia itu untuk lab-lab insya Allah sudah layak baik ya. Komputernya insya Allah sudah update semua di semua jurusan. Moga tahun depan juga masih terus terupdate ya, mudah-mudahan selalu dapat bantuan. Kemudian yang kedua, ada peningkatan kualitas layanan sekolah. Jadi untuk di administrasi ya, mungkin kita sekarang sudah pakai aplikasi Bu, jadi sehingga mengurangi atau meminimalisir kekeliruan atau kesalahan di dalam penginputan data, apalagi terkait dengan keuangan, ini sangat rawan sekali ya. Itu bagian dari peningkatan kualitas layanan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi lulusan. Jadi kami terus senantiasa ke depan untuk berupaya selalu target adalah mudah-mudahan anak-anak yang lulus dari SMK Budi Mulia semuanya yang bekerja bisa terserap di industri. Itu target dari salah satu bagian dari program kerja sekolah. Kemudian terkait dengan diri saya, ini adalah saya juga pernah ikut guru penggerak, tapi lewat federasi FII Bu, jadi federasi FII Forum Guru Independen, yang insya Allah kemarin di bulan Mei 2023 ya. Kemudian itu sertifikat PMM kurikulum merdeka. Saya masih mengerjakan 1 sertifikat. Kemudian juga ada evaluasi kegiatan sekolah. Jadi ini adalah bentuk dari refleksi kita. Setiap kali ada event kegiatan, mari kita selalu untuk berintrospeksi diri ya, atau untuk merefleksi apa-apa yang kurang dan apa-apa yang mungkin ke depan bisa kita lakukan supaya menjadi lebih baik ya. Ini termasuk dokumen-dokumen foto ketika kita rapat dengan salah satu dari tim manajemen. Kita juga melatihkan program pelatihan guru ya, yang insya Allah kemarin dihadiri oleh Bu Sri juga ini, penguatan dan pelaksanaan pembelajaran project based learning yang di Bundelan itu ya, itu yang juga dihadiri oleh Bapak Widianto. Kemudian dari industrinya adalah ada dari PT Menak Sopal yang dari Trenggalek. Ini terkait dengan kualitas, peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian kami juga sudah melakukan yaitu workshop peningkatan pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar PMM yang kemarin juga insya Allah Bu Sri juga ramu. Kemudian juga kemarin kita juga laksanakan workshop pembinaan karakter untuk pengembangan prestasi siswa ya. Jadi Bapak Ibu guru supaya tahu karakternya anak-anak, maka perlu diberikan materi wawasan tentang karakter. Kemudian juga bagian dari kualitas peningkatan kualitas pembelajaran adalah kita juga laksanakan program zuhrisi, yaitu proses kegiatan belajar mengajar dari guru mapel yang diasesori oleh disupervisi oleh asesor ya. Itu kebetulan insya Allah asesornya Bu Asroriati, karena selaku senior juga terhadap guru muda ya. Itu salah satu bentuk peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu pelaksanaan supervisi. Kemudian juga kami mengadakan pelatihan guru di luar sekolah, yaitu yang bawah itu insya Allah foto kami ikut pelatihan PBD, yaitu pendampingan
pengembangan berbasis data yang insya Allah di SK Muhammadiyah 1. Kemudian kemarin juga sekolah memberangkatkan 4 guru magang di PT Menak Sopan Nusantara yang ada di Trenggalek, Bu. Jadi harapannya adalah biar terjadi upskilling ya, jadi peningkatan keterampilan terhadap Bapak Ibu guru, dan harapannya juga terjadi link and match antara sekolah dengan industri. Dan harapannya terakhir adalah supaya anak-anak bisa terserap di industri itu. Ini tujuan dari salah satu magang dengan industri. Ya, kemudian terkait dengan kematangan spiritual, moral dan emosi, ya. Ini kebetulan saya sering aktif di kalau di desa itu di Lazisnu, Ibu, lembaga zakat amil infak dan sedekah. Insya Allah saya ditunjuk sebagai bendahara di Lazis PC sebagai tim audit, di lembaga pendidikan ma'arif insya Allah masih wakil bendahara ya. Ini terkait dengan di luar sekolah. Kemudian itu kegiatan kemarin peringatan hanya Pak Nur Salim, kita adakan talk show ya. Pematerinya adalah Pak Yono bersama saya, moderatornya Pak Beni. Nah, kemudian kompetensi yang kedua adalah kepemimpinan pembelajaran, yaitu yang pertama menyangkut yaitu memimpin pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Yang kedua, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar. Yang ketiga, memimpin refleksi dan perbaikan proses belajar. Dan yang keempat adalah melibatkan orang tua atau wali sebagai pendamping sumber belajar. Ini yang terkait dengan kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Nah, salah satu bentuk dari memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berdampak pada murid diantaranya adalah lingkungan sekolah yang bersih, rapi, aman, dan nyaman. Ya, ini dari kami. Ya, yang kemudian yang kedua juga kegiatan setiap hari Kamis, yaitu kami melaksanakan Kamis Sehat, Ibu, dan Kamis Bersih. Kemudian yang kedua adalah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, yaitu bentuknya adalah juga ada pengawasan dan evaluasi kegiatan guru, baik itu RPP, modul ajar atau hasil supervisi. Sehingga secara administrasi perangkat ini sudah dituangkan di Google. Kemudian juga kami sudah melakukan tracer study ya, jadi itu sudah tracer study-nya di Dapodik itu Bu ya. Ya, Kemdikbud itu sudah 100%, artinya 100% itu sudah terlacak semua Ibu Bapak Ibu. Ya, sebagian itu yang sebelah kiri itu adalah yang bekerja, yang biru yang agak kanan itu yang lain-lain, hijau itu yang berwirausaha. Yang 2% yang gitu-gitu itu 2%. Itu ada yang nganggur, ada yang jadi rumah tangga dan lain-lain. Ini terkait dengan tracer study dan sebagainya. Ini adalah kompetensi yang ketiga, kepemimpinan manajemen sekolah, yaitu yang menyangkut mengembangkan dan mewujudkan visi misi sekolah. Yang kedua, memimpin dan mengelola program sekolah. Ini untuk bentuknya. Ini kemarin kita sudah lakukan, yaitu ada bentuk undangan, daftar hadir, notulen, foto kegiatan terkait dengan pembentukan visi misi. Nah, ini bentuk kegiatannya yang kemarin kita laksanakan di 23 September 2023. Kita mengundang narasumber Bapak Muhammad Iksan. Dan untuk yang kedua, yaitu memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, ini kebetulan kemarin kita ikut LKS di tingkat kabupaten, yaitu dengan tema marketing online, itu memperoleh juara 2 atas nama Alvin Basori ya. Kemudian dibawa ke tingkat provinsi hanya mendapat 10 besar, dibawa ke tingkat nasional 0 besar. Insya Allah sekarang Muhammad Alvin Basori itu diterima di Politeknik Jember, sekolah kuliah ya. Bu Ani, betul ya? Kemarin itu sebelum lulus dia diterima, dimasuki pada
tapi salahnya disuruh masuk gitu teman. Ini terkait dengan prestasi peserta didik. Kemudian yang non akademik, ini kemarin Pak Rizky selaku pendamping guru olahraga kita menjuarai tingkat provinsi Jawa Timur, yaitu pencaksilat PSHT Cup 1 2023 yang dilaksanakan di Gor Kenarok tanggal 6 sampai 8 Oktober 2023, yaitu yang satu mendapatkan juara 1 Mas Gunawan, yang kedua mendapatkan juara 3 ini Mas Dimas. Ada nuansa tugas di sini ya, saya senang banget. Bagaimana kita mengajak Bapak Ibu guru, tapi nggak boleh besar kepala dulu, karena masih ada komanya. Ya, paparannya juga terlalu lama, ini saya suka. Jadi paparan penelitian jadwal sekolah itu maksimal, yang efektif itu 10-15 menit Pak. Nah penjaringan paparannya, selainnya juga nggak begitu banyak, ini teknis saja yang saya komentari dulu. Kemudian isi dari pengembangan diri dan orang lain. Kenapa saya minta bendahara, saya minta kurikulum, saya minta kesiswaan gitu ya. Karena muara dari penilaian kita jaga kepala sekolah tahun ini maupun tahun akan datang, Bapak Ibu di garis bawah dan dikasih tinta merah ya, itu adalah muaranya ada pada rapot pendidikan. Dan tadi sempat disinggung rapot pendidikan, itu keren. Nah yang saya tanyakan dulu, sebelum saya tanyakan pada indikator pengembangan diri dan orang lain, bapak-bapak dulu, Pak, yang Pak sama namanya Pak? Rizal. Pak Rizal sudah pernah buka rapot pendidikan? Sudah. Punya akun ID ya? Sudah. Ya. Bukanya karena apa Pak? Ada instruksi dari Bapak Kepala Sekolah dan Oke, kurikulum. cukup. Jadi berarti sudah benar, jawabannya benar. Bapak lagi, jaringan apa namanya Pak? Pak Aldi ngajar apa Pak? Pemrograman ya. Pernah buka rapor, punya akun ID? Oh belum, oke. Karena yang buka harus yang punya akun ID. Ibu punya akun ID? Ya, pernah buka? Oke. Dan tidak saya lanjutkan, berarti sudah semuanya betul jawaban ini. Bapak Ibu bahwa rapor pendidikan itu muara semua program. Jadi nanti Pak melanjutkan dari progres kepala sekolah yang lama yang sudah betul. Saya nggak tahu siapa yang mengkoordinir, tapi ini betul. Jarang sekolah seperti ini. Jadi semua harus yang sudah punya akun ID harus bisa buka rapor pendidikan. Karena itulah rapor jenengan. Di mana merahnya, di mana birunya, hijaunya, di mana kuningnya, Bapak Ibu harus tahu gitu ya, supaya nanti apa sih yang mau dibenahi di sekolah ini. Di satu, di pengembangan diri dalam orang lain, Pak Imam, di situ tentunya nanti kan setelah melihat rapor pendidikan, Bapak kan akan membuat sebuah program namanya RKJM RKT melalui RKAS ya. RKT tadi dia juga sudah sedikit singgung di peta pendidikan, di roadmap ya. Yang tadi kan nyinggung roadmap ya Pak, keren. Jarang juga sekolah yang bukan PK itu menyinggung roadmap dan menjelaskan di situ. Hasil dari penilaian kali ini untuk kehadiran tidak oke Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, cuma kalau di ini semuanya iya. Nah ini tadi terakhirnya saya nggak apa-apa. Nah ini kehadirannya 98. Kehadiran ini yang isi adalah sekolah sendiri. Saya tidak utik-utik dan saya ACC. Kemudian untuk perilaku dan sebagainya dari Dudi, kemudian orang tua, dari Bapak Ibu guru, itu ini nilainya 92, 87 dari wali murid, 87 dari peserta didik, dan 19 dari Dudi. Ini menunjukkan jujur, data hijau ini ya. Kemudian untuk nilainya, untuk pengembangan diri dan orang lain 100, untuk kepemimpinan pembelajaran 93,
pemimpinan manajemen sekolah 100, pemimpinan pengembangan sekolah adalah 87, penerapan nilai kompetensi adalah 9551. Nilai totalnya adalah nilai kolaborasi kepala sekolah dan Pak Imam. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi sekolah. Amin. Baru ini ya, ini story ini baru. Biasanya saya nggak berani memberikan nilai amat baik untuk kepala sekolah yang baru menjabat. Kenapa saya berani? Karena memang Pak Imam meyakinkan, menjadinya juga meyakinkan ya. Kalau tadi bisa dibuktikan, bahkan ini bisa 95 itu dengan Tapi alhamdulillah insya Allah biasanya 91 itu sudah wow untuk yang baru menjabat Bapak Ibu. Tapi ini adalah membuat saya berani memberi ini. Bukan karena saya kepengen nanti senang menjelaskan, enggak ya, ini memang nilai penjenengan. Tapi tingkatkan terus Bapak Ibu ya. Dengan indikator ini ditingkatkan terus, kolaborasi dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu menyampaikan itu bukan karena kepala sekolah itu tidak suka dengan penjenengan, tapi kepala sekolah ingin membawa kapal itu selamat sampai di tujuan ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Untuk nilai ini setuju Pak Imam? Komplain Pak. Nah, saya lihat itu juga bendaharanya juga turut andil. Kenapa? Saya ambil salah satu dokumen dan dokumennya kelihatan. Nah, itu di situ menunjukkan. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua. Pak Imam tidak ada apa-apanya tanpa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya Pak Imam dan Pak Yon ya. Salam saya juga untuk Pak Yon, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan saya ingin di sini muncul inspirator-inspirator. Kalau sebentar lagi ada inspirator praktek baik dari Pak Beni. Saya juga nanti akan memilih salah satu inspirator dari Bapak Ibu untuk praktek baik di komunitas belajar saya setelah dibina saya. Terima kasih, mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup kegiatan ini. Mohon maaf sekali jika tutur kata saya, perilaku saya kurang berkenan. Terima kasih kerjasamanya, terus menjadi sekolah yang hebat, terus menjadi guru yang inspiratif, kerja ikhlas, kerja keras dan kerja tuntas. Dari Taufik wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.